Oke, nah sekarang pertanyaan. Menurut Anda, apakah ukuran dan ciri-ciri orang yang rohani? So there's a question for you. What do you think are the standards and characteristics of a spiritual person? Coba lihat kanan kirinya. Look at your right Apakah and your seperti left. itu orang yang rohani? Is that the spiritual person? Pernah nggak dibilang, kamu nggak rohani kamu? Rohana. Maybe some people have said to you, oh, you're not spiritual at all. Ya, kira-kira apa? Apakah itu yang menolak segala keduniawian terus pergi menyendiri di belakang gunung? Padahal gunung agung ya. Oke, di belakang gunung dan menjauh dari dunia. So maybe a spiritual person to you is someone who separates himself from the world, from the pleasures of the world, choosing to isolate themselves. Atau seseorang yang memiliki pengalaman spiritual yang fenomenal. Or maybe they have phenomenal spiritual experiences, Yang punya penglihatan, mimpi-mimpi. maybe dreams and visions. Saya mimpi nih, kamu jadi teman hidup saya. Waduh, wih rohani sekali loh. So I have a dream that you are the one for me. You're destined to be my wife or husband. Ya, I don't know. Apakah itu rohani? Is that spiritual? Ya, apakah rohani itu seperti pernah ke surga, pernah ke neraka, itu yang disebut dengan rohani? Or maybe people who've been to heaven or who've been to hell. Is that spiritual? Yang bikin orang, wow, hebat kamu. Seberapa dekat sih kamu sama Tuhan? That makes people think, wow, you must be so close to God that God will want to bring you to heaven or hell. Atau yang disebut rohani itu orang yang suka meditasi, kontemplasi, prisi. Oh yang belakangnya si gitu ya. Apakah seperti itu? Or maybe people who like to contemplate and meditate. And that joke is about Prisi's Ya, name. because itu si ya. Yeah, all CCC. Oke, atau orang yang sering berdoa, pelayanan, baca Alkitab, itu yang disebut dengan rohani. Or maybe people who often they pray, they go to church and they read their Bibles. Is that spiritual? Bagaimana? What do you think? Yeah. Ya, I'll- oke. Ya baik. Nah, ternyata tolak ukur dan ciri-ciri orang rohani itu enggak yang seperti itu ternyata di dalam Alkitab. But according to the Bible, that may not be the spiritual standards that we're looking Yang jarang for. baca Alkitab, yang jarang, oh puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Yang ngerti aja yang ketawa ya. Oke, nah ternyata apa sih yang disebut dengan rohani itu? So what is spirituality? Apakah orang yang sering berdoa dan saat teduh itu disebut rohani? Karena gak semua orang yang sering doa dan bersaat teduh dia rohani loh. Are you spiritual because of the things that you do, like praying or reading the Bibles? Tapi orang yang rohani pasti dia saat teduh dan baca Alkitab. Not necessarily like, but however, a spiritual person definitely prays and spends time with God. Pasti orang yang rohani punya hubungan yang pribadi dengan Tuhan. So a spiritual person will have a relationship with Jesus. Nah jadi sebenarnya tujuan dan ukuran kerohanian adalah cuma satu kalimat. So there is only one thing that measures your spirituality Menjadi serupa dengan Kristus. and how similar to Jesus you are, becoming like Christ. Nah jadi disiplin rohani berdoa, baca Alkitab, pelayanan, puasa dan lain sebagainya. Itu adalah sarana untuk kita bisa mencapai kerohanian yang serupa dengan Kristus. So spiritual disciplines such as praying and reading the Bible, fasting and so on are the means. Jadi tolak ukurnya adalah seberapa jauh kita sudah semakin serupa dengan Yesus. But the benchmark is how much we have become more like Jesus. Dan tujuan hidup kita dan tujuan kerohanian seharusnya keserupaan dengan Kristus. So our life goal and our spiritual goal is conformity to God. Oke, ini ada satu kalimat yang penting yang kita coba renungkan sama-sama. Jadi apapun yang kita lakukan dan capai, So everything that we do and everything that we have achieved, jika itu tidak membawa Anda serupa dengan Kristus, maka itu tidak berarti apa-apa. if it doesn't make you more like Christ, then it doesn't mean a whole lot. Karir, Your career, pekerjaan, your work, bisnis, dan lain sebagainya. your business and others. Sekolah terus, Or maybe- kuliah sampai D3, D4, dan lain sebagainya. Maybe your Atau educational. S3, STLR, dan sebagainya gitu ya. So maybe you collect degrees, yeah? Tapi kalau nggak mencapai keserupaan dengan Kristus, itu nggak ada artinya. But if it doesn't bring you closer to how Christ is, then it doesn't mean anything. Oke, kenapa dikatakan seperti itu? Why do we say that? Karena itu yang Tuhan maksudkan dalam kehidupan kita. Tujuan hidup kita adalah menjadi serupa dengan Yesus. Because God wants us to be like Christ. Oke, saya boleh minta tolong tisu? Anybody has tissue? Oke, saya bukan magician, jadi saya nggak akan bikin sulap di sini. Cuman bayangkan ini tisu seperti ini.
So look at this piece of tissue. Ya, jadi segala benda yang di dunia ini ada hukum gravitasi, betul? So in this world, there's the law of gravity. Jadi segala sesuatu yang dilepas akan turun ke bawah. So everything will come falling down, yeah, to earth. Nah, kenapa dikatakan bahwa tujuan kita harus serupa dengan Kristus? Karena di luar Kristus, akibat daripada dosa adalah maut. Jadi segala sesuatu yang dilakukan manusia yang sia-sia, yang gak berkenan kepada Allah, itu akan jatuh ke bawah. So in spiritual matters, the law is the wages of sin is death, and everything that you do without Christ will eventually fall to the ground. Kenapa? Karena upah dosa adalah maut. Because the wages of sin is death. Itu yang Tuhan katakan di dalam Alkitab. So that's what Jesus says. Tapi kita bersyukur. But we are thankful. Sama seperti tisu ini, The same way the tissue, ada tangan yang menangkap. there is a hand that picks up the tissue. Itu berarti ada Tuhan yang menetapkan, memilih setiap orang untuk boleh selamat. So the hand of God chooses you and picks you up. Nah, sekarang menjadi serupa dengan Kristus. Apa sih yang seperti apanya? Rambutnya gondrong, terus Becoming like, brewokan gitu ya. Karena ada orang Asia nggak bisa brewokan, jadinya pakai berbagai macam cara supaya brewokan. Pas ditanya, kenapa pengen brewokan? Supaya kayak Yesus gitu ya. Wah. so it doesn't mean like if Jesus has a beard, I would have to have a beard. If Jesus had a mohawk, I would have a mohawk. Ya, atau gondrong gitu. Or if you have long Wah, hair, if gitu. Jesus had long hair, I would have long hair. Ya, apakah seperti itu yang serupa dengan Yesus? Is that what it means? Oke, sekarang kita secara cepat akan lihat bahwa apa sih yang Yesus sudah teladankan kepada kita. Kenapa dia bilang, ikutilah aku, dan kenapa Alkitab katakan supaya kita serupa dengan Yesus. So what did Jesus do? What did Jesus model for us? Kita bisa lihat secara cepat, yaitu Yesus memiliki waktu pribadi dengan Tuhan. So Jesus had private times with God the Father. Dengan Allah Bapanya. With his Father, he spent time. Oke? Dia punya waktu pribadi dengan Allah Bapanya. He had private time with God the Dikatakan Father. pagi-pagi benar. Early in the morning, Waktu hari masih gelap. while it was still dark, Ambil nasi goreng? Enggak. Jesus took fried Oke? rice. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, Yesus keluar Early in the ke morning, tempat Jesus yang got up. sunyi, bukan tidur lagi, tapi berdoa. Jesus went out to a secluded place and Jesus was praying. Karena kita sering ya, pagi-pagi udah bangun semangat, Tuhan mau saat teduh, aminnya jam 7 pagi gitu ya. So many times maybe we plan to wake up early in the morning, but at 7 o'clock we wake up. Oke, nah kemudian apa lagi yang Tuhan Yesus teladankan kepada kita? Yaitu kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. What else did Jesus model for us? He loved God with all his heart, his soul, and his strength and mind. Kemudian apalagi yang Yesus sudah teladankan di dalam Alkitab, yaitu mengasihi sesama seperti diri sendiri. He also loved other people the way he loved himself. Bukan nanti secara sengaja ngambilin barang orang, mengasihi sama seperti diri sendiri. Milikmu adalah milikku. Nah, enggak kayak gitu maksudnya ya. Jadi mengasihi, menunjukkan kasih seperti kita pengen diperlakukan baik, perlakukan baik juga dengan orang lain. So do good to others the way that you like other people to do good to you as well. Oke, nah selanjutnya mengasihi musuh dan berdoa bagi orang yang berbuat jahat kepada kita. So love your enemies and also pray for those who persecute you. Apalagi yang Yesus teladankan, tidak membalas kejahatan melainkan mengampuni orang yang bersalah. And Jesus also exemplified not repaying evil with evil, but forgiving those who offended you. Di dunia bisnis nggak mudah juga ya lakukan itu ya. In the world of business, it's not easy to do that. Kalau bisa sikut. If I can like. Ya apalagi setelah pandemi, saya tahu banyak terjadi berbagai macam peristiwa di dunia bisnis. Tapi firman Tuhan bilang tidak membalas kejahatan melainkan mengampuni orang yang bersalah. Dan kita sebagai orang Kristen pun harus lakukan hal yang sama. So we as Christians, we should follow how Jesus did, not repaying evil with evil. Nah kemudian apa lagi? Berserah kepada kehendak dan rencana Allah Bapa. Jesus also surrendered to the Father's will and plan. Jadi nggak maksa Tuhan lakukan ini karena ini yang saya mau. Enggak, tapi serahin sama Tuhan. So he did not say, God, this is my will, do it according to my will. Pokoknya orangnya harus yang itu Tuhan. I want to marry that person, Yang God. rambutnya panjang. Waduh, siapa long nih rambutnya hair. panjangnya? Tapi intinya terkadang kita memaksa Tuhan melakukan apa yang kita mau, bukan apa yang dia mau. Sometimes we twist God's arm. God, it must be my way, not your way. Apalagi ditodong-todong, kayak ditodong-todong gitu. Ayo dong Tuhan kasih dong. God, Kayak gitu ya. come on, give me. My name is Jimmy. Iya, karena Jimmy. Sorry. Oke, kemudian apa lagi yang Tuhan Yesus teladankan? Dia taat sampai mati. He was obedient to death. Ini satu teladan yang luar biasa ya.
That's a phenomenal thing. Nah, tapi apakah menjadi serupa dengan Kristus hanya cuma sekedar ide dan sekedar istilah saja? So to be like Jesus, this idea, is it just a Christian sentiment or is it just another message? Tentu tidak ya, karena inilah merupakan jawaban atas pemikiran tentang apa yang harus kita lakukan setelah peristiwa Paskah. So certainly not. Yeah, this is the most appropriate thing that we can after celebrating Easter. Sama seperti para murid ketika setelah Tuhan Yesus mati, para murid kemana? Kembali ke tempatnya masing-masing. So after Jesus died, all the disciples went back to what they were doing Seakan-akan before. kehilangan tujuan arah. They've lost the direction in life. Bahkan setelah kebangkitannya, ada pun yang mereka tidak bergabung sama para murid, tapi mereka menyendiri. Even after his resurrection, there were many of those who did not come back to him. Nah, tapi menjadi serupa dengan Kristus merupakan tujuan dan arah daripada kita semua yang percaya kepadanya. But being like Jesus should be our goal and our direction in life. Dan ini merupakan langkah selanjutnya So what's the next step yang harus kita terus lakukan, upayakan untuk bisa serupa dengan Yesus. that we have to take in order to be transformed into his image? Oke, sekarang mari kita sama-sama buka di dalam Roma 8 ayat 29 sampai 30. Romans 8:29 to 30. Saya bacakan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. For those he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his Son, so that he would be the firstborn among many brothers and sisters. And those he predestined, he also called. And those he called, he also justified. And those he justified, he also glorified. Oke, dalam bahasa Indonesia, dalam terjemahan bahasa Indonesia, digunakan imbuhan pasif, yaitu di. So, Yeah. in the Indonesian translation of the Bible, the focus is on the human beings as the object, what has been done to the object, yeah? Ya makanya dikatakan dipilih, ditentukan. So we have been predestined, we have been called. Oke, nah sekarang di dalam bahasa Yunani, bahasa aslinya menggunakan kata aktif yang mengandung makna membentuk atau menjadikan sesuatu, yaitu Allah sebagai subjeknya melakukan perbuatan dan tindakan, yaitu memilih, menentukan, memanggil, dan memuliakan. So however, in the Greek there is a contrast here. The verb is active, it's used to mean to form or to make something. So God as the subject carries out this and that action, namely God chooses, God determines, God calls, and God glorifies. Jadi dengan demikian Allah yang berinisiatif melakukan perbuatan bagi manusia. So the focus is on God having taken the initiative to do things for us human beings. Ya itulah yang makna daripada iman Kristen. So that is what Christianity is about. Ya bukan manusia yang berupaya, tapi Allah yang berinisiatif melakukan perbuatan bagi manusia. God has taken the initiative first to do everything for us, not we doing things for him. Oke, nah sekarang kita lihat bahwa selanjutnya dikatakan dari semula. We also see the words from the beginning. What does it mean? Apa itu artinya dari semula? What does from the beginning mean? Kalau dalam bahasa Inggrisnya past tense ya, kalimat lampau. It was past tense, past tense. Oke, nah sekarang apa sih yang disebut dengan dari semula? So when exactly was that? What does it mean from the beginning? Kapan itu? When was that? Ada yang bisa nebak kapan? Anyone can guess from when? Sebelum dunia dijadikan, betul. Nah, jadi di dalam Alkitab ada ditunjukkan beberapa ayat yang memiliki pengertian yang sama. So in the Bible, this phrase from the beginning appears several times and it refers to Dari semula itu berarti dari sebelum dunia dijadikan, yaitu dari kekekalan. So it refers to before the foundation of the world, namely from eternity. Dari kekekalan. From eternity, from the beginning. Nah, jadi dengan demikian bahwa keserupaan dengan Yesus merupakan rencana kekal Allah, atau Allah merencanakannya dari sebelum dunia dijadikan. So therefore it explains to us that this is really God's eternal plan to make us like Jesus.
Jadi Allah bukan hanya punya rencana, tetapi rencana Allah adalah rencana yang sejak kekekalan sebelum dunia dijadikan. So God not only had a plan, but it was an eternal plan for us before the world was created for us to be like Jesus. Jadi waktu manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa, So when Adam and Eve fell into sin, dia nggak astaga berbuat dosa nih manusia. Dia nggak kayak gitu. so he fell out of his chair and said, "Oh, I didn't expect this." Karena dia maha tahu. Because he knew everything that was going to happen. Dia akan tahu bahwa si Adam dan Hawa itu akan jatuh dalam dosa. He knew that Adam and Eve would sin. Kenapa dia tahu? Why did he know? How did he know? Karena dia maha tahu. Because he knows everything. Tapi kenapa terjadi? But why did it happen? Karena itu bagian daripada Allah biarkan itu terjadi karena dia menetapkan kedaulatannya. So it shows his sovereignty. It allowed things to happen the way that it did. Namun Allah nggak yang kaget, waduh Dam, lu kenapa lakukan itu Dam gitu, nggak kaget gitu. But he wasn't surprised. He wasn't like, "Oh, what happened? Oh, why did you do that?" Karena dia punya rencana kekal, yaitu keselamatan bagi umat manusia. Because he had an eternal plan for salvation. Kita nggak diciptakan jadi robot, We were not created to be robots. tinggal diinstal software We don't have to be installed with atau software. AI gitu ya. Like Eva AI. makan, nggak kayak gitu, oke? Eva eat. Dia bisa bilang nggak mau makan, saya mau minum, bisa nggak? And then Bisa. Eva says, "Lord, I don't want to eat. I want to drink." Can Nah I do itulah yang that? disebut dengan kehendak bebas. So that is free will. Nah jadi apa rencana Allah tersebut? So what is God's plan? Yaitu setiap orang yang telah dipilih Allah dari semula supaya mereka juga ditentukan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya yaitu Yesus. So every one of us who believe in him, we will eventually become in the image of Jesus. Jadi sejak dari kekekalan Allah memilih untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosa mereka. So even before anything was created, from eternity, God has planned for salvation. Namun bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus, Allah berkehendak agar mereka dapat menjadi serupa dengan gambaran anaknya yaitu Yesus Kristus. And all who believe in him, God desires that they be conformed to the image of his son, Jadi Jesus pesan Christ. ini bukan untuk orang yang belum percaya sama Tuhan Yesus, bukan orang yang di luaran sana, enggak, tapi untuk Anda dan saya. So this message is for us as Christians as we sit here, you and me. Bahwa kita yang sudah percaya, ditentukan dan diselamatkan, kita memiliki Tuhan memiliki kehendak untuk kita menjadi serupa dengan anaknya. So in his plan, God desires that we be like Jesus. Nah, oke, sekarang menjadi serupa dengan Yesus yaitu dari serupa dalam karakter Allah, To be like Jesus is to have his characteristics, his character, sifatnya, his person, kemudian di dalam kesalehannya, in his piety, ketaatannya, in his obedience, bahkan dikatakan ketaatan sampai mati. obedience unto death. Nah, tapi apa yang Alkitab katakan lebih lanjut tentang menjadi serupa dengan Yesus? So what did the Bible says about being like Christ? Bahwa menjadi serupa dengan Yesus itu ada di dalam Filipi 3 ayat 20. Saya akan bacakan. Philippians chapter 3 verses 20 to 21. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Our citizenship is in heaven, and we eagerly wait for a Savior from there, the Lord Jesus Christ. He will transform the body of our humble condition into the likeness of his glorious body by the power that enables him to subject everything to himself. Jadi ini meyakinkan kepada setiap kita yang percaya bahwa tubuhmu yang fana ini yang pernah sakit, mungkin Anda mengalami penderitaan, diperlakukan dengan tidak adil dan lain sebagainya. Satu waktu ini akan berganti dengan tubuh kemuliaan sama seperti Yesus. So this is our hope as Christians, our reassurance that our body, this body that can be sick, that can suffer from many different things, but we will have a glorious resurrected body like Jesus. Karena bagian pertama adalah menjadi serupa dengan Kristus secara jasmani. And physically we will become like Jesus. Sama seperti Paulus, pengharapannya dia punya satu penyakit yang gak sembuh-sembuh. Dia udah doa sama Tuhan tapi tetap sakit. So Paul had a sickness that God did not heal him from. He was Dia always berdoa sick. buat mujizat, He was asking for a miracle. orang ngalamin mujizat. He did not. Orang lain mengalami mujizat, Other people experience miracles, tapi dia enggak. but he did not. Tapi dia punya pengharapan yang ini. But he had this hope Bahwa satu waktu dia akan bersama dengan Tuhan dalam
tubuh kemuliaan yang baru. That one day he will be with Jesus like Jesus in his Oke, nah sekarang yang kedua, menjadi serupa dengan Kristus adalah sama halnya seperti Kristus secara rohani. So we will also be like Jesus in spirit. Namun bukan berarti menjadi ilahi seperti Yesus, It doesn't mean that we become God as Jesus tetapi is. tubuh kita diubahkan dan tidak dapat binasa dan akan dipenuhi dengan kekudusan Kristus. So our body shall be transformed into an imperishable body and will be filled with the holiness of Christ. Dan kita akan sempurna secara lahiriah dan batiniah sama seperti Tuhan kita. And we will be perfect outwardly and inwardly, same as the Lord Jesus. Pernah dengar kuduslah kamu sebab aku kudus di dalam Alkitab? The Bible says, be holy as I am holy. Itulah yang dimaksud bahwa di dalam waktu di depan, ketika Tuhan datang, ketika kita menghampiri tahtanya, kehidupan kita akan diubahkan dan kita bisa seperti Kristus secara lahiriah maupun batiniah. So this is our future hope. We will live one day together with Jesus. Tidak berdosa lagi. We will no longer sin. Dan selama di dunia, apa yang kita bisa lakukan? But while on earth, what do we do? Bahwa pengudusan adalah proses setiap hari. Sanctification is a daily process. Nah, apa pengharapan yang kita bisa lihat dari sini semua? So what is this hope? Bahwa ketika kita akan hidup bersama dengan Dia di surga yang tiada tangis dan air mata, tidak ada kepedihan, kesakitan, ketakutan, dan kekhawatiran. So we will live together with him in heaven where there are no tears, no pain, no fear or worry. Dan selamanya di dalam kemuliaannya. Forever in his glory. Nah, saya mau katakan inilah yang menjadi kepastian dan pengharapan setiap orang yang percaya kepadanya. So this is the hope that we have in him. Saya pernah di dalam kelas Alpha katakan, saya percaya sama Tuhan Yesus tapi saya nggak yakin masuk surga. So someone says, I believe in Jesus, but I'm not sure that I will reach heaven. I will go to heaven. Atau saya pernah ngalamin dengan ketemu sama orang, saya sakit. Bagaimana saya bisa percaya bahwa tubuh saya ini yang sakit, ini yang lemah atau mungkin nggak sempurna, bisa mengalami kesempurnaan nanti. Or maybe you have a sickness in your body and you find it difficult to believe that you will one day have a glorified body without sickness. Tapi pesan daripada menjadi serupa dengan Kristus ini adalah satu kepastian buat setiap kita bahwa Tuhan akan mengubahkan tubuh kita menjadi tubuh kemuliaan dan kita akan menjadi serupa dengan Yesus. But this is a hope, a future hope that is certain, it is true, it will happen. Apakah penting kita bisa mengetahui tentang ini? And how important is it for us to know this? Bagi saya ini sangat penting. For Pastor Emmanuel and us, it's really important. Karena dalam iman yang dibutuhkan adalah kepastian. Because we need certainty. Di luar sana banyak yang menyampaikan mudah-mudahan, kemungkinan, jika berkenan, dan lain sebagainya. So maybe outside of Jesus, there will be people who say, oh, maybe, perhaps. Tapi But with Jesus, everything is sure. Tapi apa yang Yesus katakan adalah kepastian. Jesus means what he says. Siapa yang percaya kepada Dia, Whoever believes in him memperoleh hidup yang kekal. will get eternal Dan life. apa yang kita harus lakukan di dunia adalah menjadi serupa dengan Kristus. And as we live our lives on earth, we need to become more and more like him. Nah, kemudian selanjutnya kita bisa lihat di dalam ayat, di dalam kalimat yang berikutnya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. So God's plan is that he, Jesus, might be the firstborn among many brothers and sisters. Jadi tujuan utama Allah membawa orang-orang berdosa kepada keselamatan adalah untuk memuliakan putranya, anaknya, Yesus Kristus. So God's primary purpose in bringing sinners to salvation is to glorify his son. Dengan menjadikan Yesus itu unggul atau yang terutama dalam rencana kekekalan penebusan ilahi. By making Jesus preeminent or foremost. Jadi sulung di sini bukan bicara anak pertama ya. Firstborn doesn't mean to Siapa yang anak pertama? the first child. Ya bukan maksudnya itu. Tapi sulung ini bicara tentang yang utama. The first one, the main one, Bahwa Yesus harus menjadi yang utama di atas semuanya. the preeminent one. Nah, saya sangat sedih bahwa di dalam waktu-waktu ini banyak kita lihat bahwa Yesus sengaja disingkirkan dalam entah di sosial media dan lain sebagainya karena dengan berbagai macam hal. So there are many teachings in this world today that try to eliminate Jesus. Padahal apa yang Alkitab katakan bahwa Dia adalah yang sulung, yang utama dari semuanya. He is the firstborn, he is the most important. Bahwa Dia adalah satu-satunya jalan He's the menuju kepada Bapa. one and only way to the Father. Nah, penting kita memahami ini karena di dunia saat ini banyak orang yang salah memahami Yesus yang dimaksud di dalam Injil dan bahkan banyak ajaran yang mencoba mengosongkan, meniadakan Yesus dalam kekristenan. So in this world today, many people misunderstand the Jesus referred to in the Bible, and there are many teachings that try to erase Jesus.
Yang digambarkan adalah Yesus selalu bilang, gua sayang lo. And Saya sayang sama kamu. they always say, oh, Jesus says, I love you. Hanya sekedar cuman kasih dan kasih. But it's only love, love, and love. Tapi nggak bicara tentang keserupaan dengan siapa Yesus yang dikatakan di dalam Injil. But it doesn't say about what Jesus is like. Padahal penebusan yang dilakukan oleh Yesus merupakan rencana Allah di dalam kekekalan. Agar semua manusia selamat dan menjadi serupa dengan dia. So this is erroneous because the redemption carried out by Jesus was God's eternal plan. And that was humanity to be saved and be conformed to the image of Jesus. Oke, nah sekarang kita mundur sedikit jauh ke dalam kitab perjanjian. Dalam kejadian. In Genesis, Ketika Allah menciptakan manusia, diciptakan menurut apa? Serupa dan segambar dengan Allah. so when God created humans, He created them in His divine image and likeness. Dengan tujuan supaya manusia yang diciptakan Allah ini bisa menghormati dan memuliakan dia dan dengan menaati Allah dengan juga melayani Allah. Dalam segala hal. With the goal of creating a race who would honor and glorify Him by obeying and serving Him in all things. Oke, paham ya? Jadi waktu Tuhan ciptakan manusia, Tuhan ciptakan supaya manusia itu menghormati dan memuliakan dia dengan mentaati dan melayani dia dalam segala hal. So with the goal of creating a race who would honor and glorify Him, obey and serve Him. Jadi kita bisa bayangkan Tuhan kasih visi, So there's a vision. Tuhan kasih kemampuan, God gives you the ability. Tuhan berikan penolong di situ. God gives you the Holy Spirit, the Tuhan Comforter. provide everything. Tuhan siapkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk menggenapi panggilan dan rencananya Allah. So God has prepared everything and provided everything so that you can reach that potential. Namun apa yang Adam dan Hawa lakukan? But what did Adam and Eve do? Mereka berontak. They rebelled. Mereka menjauh mengasingkan diri mereka dari Tuhan. They moved away and alienated themselves from God. Dan apa yang terjadi yaitu mendatangkan kutukan atas diri mereka dan juga umat manusia yang berikutnya. And so this brought about a curse upon themselves and subsequently all mankind. Dan disitulah terjadi, kalau misalnya saudara baca, disitulah terjadi korban pertama. So that was why the first sacrifice happened. Mungkin waktu baca, korban mana nggak ada korban. Tapi Tuhan bilang apa? Ketika manusia sadar bahwa dia telanjang, apa yang Tuhan lakukan? Memberikan pakaian dari kulit binatang. Apa artinya? So when Adam and Eve realized that they were naked, what did God do? God sacrificed an animal so that they could have covering. Itulah korban pertama. Korban binatang itu untuk menutupi, bukan menghapus. Menutupi dosa manusia. So that was the first recorded animal sacrifice, and that was to cover our sins. Sampai seterusnya. Bahkan ketika Yesus datang, Tuhan Allah melihat bahwa nggak cukup dengan korban binatang. But animal sacrifices was not enough, yeah. Itulah dikatakan bahwa Yesus harus turun sendiri ke dunia dan menjadi korban penebusan umat manusia. That's why Jesus had to be our ultimate sacrifice. Nah, saya mau ajak kita semua untuk bisa merenungkan ini, bahwa menjadi serupa dengan Kristus itu menjadi serupa di dalam karakternya, dalam kesalehannya, dalam ketaatannya. So to become like Jesus, we have to be more like Him in piety, in His words, in deeds. Dan kita punya pengharapan bahwa tubuh kita yang fana ini akan diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. And this body that we have, it will be changed, transformed into a glorious body. Nah, tapi kita lihat ada ayat 30 di sini. Romans 8:30. Ada ayat yang ke-30. Ya. Nah, yang pertama kalau kita lihat bahwa di situ ada dikatakan dipilih atau ditentukan. So we have been predestined or chosen or determined. Jadi bisa bayangkan bahwa Allah memilih kita dari kekekalan sebelum segala sesuatu. Jadi dia udah tahu ada si Eva, ada si Tony, ada si Johnny, ada si Immanuel, ada si Rachel. Dia sudah tahu dan itu sudah direncanakan dari kekekalan. So all of us have been predestined to be believers from the beginning of time. Karena Allah ingin semua manusia selamat. Because God wants everyone to come to Him. Dan Allah juga yang telah menentukan setiap orang percaya untuk diselamatkan melalui pengorbanan Yesus Kristus. And God has predestined everyone to be saved through Jadi saya Jesus. percaya bahwa setiap orang, karena di dalam Alkitab dikatakan bahwa Allah ingin, Kristus ingin semua orang diselamatkan. So God wants every one of us, everyone on earth to believe. Oke, jadi ditetapkan dan ditentukannya, dipilih sudah semua orang. Tuhan berharap semua orang bisa diselamatkan. So God has chosen everyone. Rencana Tuhan yaitu semua orang diselamatkan. His plan is everyone comes to Him. Namun yang ada yang kedua yaitu dipanggil. And also to be called. Atau Allah memanggil kita dari kekekalan.
God has called us from eternity. Ini sepenuhnya merupakan inisiatifnya sendiri. Dan mereka yang terpanggil adalah mereka yang di dalam hatinya Roh Kudus bekerja untuk memimpin mereka kepada iman yang menyelamatkan di dalam Kristus. So the Holy Spirit works in our hearts to lead us to saving faith in Christ. Oke, jadi sekarang semuanya sudah dipanggil. So all of us are called. Sama seperti waktu tisu ini jatuh, ada Allah, nggak kedapat. In the same way that Oke, the tissue falls. waktu jatuh ada Allah yang menentukan, yang memilih. So God has chosen. Nah, setiap kita yang sudah percaya sama Tuhan Yesus, berarti Anda sudah dipanggil. And all of us who believe in Christ, we have been called. Karena hanya dengan kuasa Roh Kudus kita bisa mengaku Yesus adalah Tuhan. Because only by the power of the Holy Spirit can we acknowledge that Jesus is King. Nah, panggilan yang berdaulat dari Allah ini yaitu bagi orang-orang yang percaya untuk memberikan konfirmasi lebih lanjut bahwa kita aman di dalam kekekalan bersama dengan Yesus. So this is further confirmation that we are eternally secure in Christ. Bahwa Anda akan masuk surga. You are going to heaven. Bahwa Anda akan mengalami kekekalan bersama Allah. You are going to be forever with God. Oke, nah sekarang selanjutnya dikatakan bahwa dari awal sampai akhir, From the beginning to the end, A to Z, keselamatan kita adalah karyanya Tuhan. salvation is God's work. Bukan karyanya kita. It's not our work. Bukan karena kita lahir dari keluarga yang dari keluarga kerajaan atau dari orang yang baik-baik, bukan karena itu. It's not because of our birth or our status or our background, Tapi karena Allah sendiri. but because it's God's work. Nah, jadi oleh karena itu secara manusiawi kita nggak bisa membatalkan apa yang telah Dia lakukan secara ilahi. So we cannot humanly undo what He has divinely done. Kita mau meniadakan Yesus dalam kekristenan? Tidak bisa. We cannot eliminate Jesus from Christianity. Makanya sebagai pastor kita mencoba mengingatkan jemaat Tuhan untuk selalu ingat bahwa kekristenan tanpa Yesus itu bukan kekristenan. So as pastors, we always want to remind you that Christianity without Christ is not Christianity. Karena apa yang dikatakan di dalam Alkitab bahwa Yesus penggenapan daripada nubuatan para nabi. Jesus is the fulfillment of the prophecies of the prophets. Dan Dia memberikan perjanjian yang baru yaitu kasih karunia dan anugerah Allah. And He gives us a new covenant which is talking about God's grace and God's love. Supaya setiap kita yang terpilih bisa terpanggil. So that everyone who is chosen is also called. Nah, bagaimana dengan orang yang belum percaya? What about people who have not come to believe? Sama seperti itu tadi. Orang yang belum percaya, dia akan binasa karena dosanya. Those who do not believe in Jesus will perish because of the sins. Oleh karenanya kita sebagai orang yang percaya harus bisa membagikan kasih Tuhan kepada mereka yang belum percaya. That's why we as believers, we need to share that Jesus with other people. Menjadi saksi We need to be witnesses supaya mereka beroleh anugerahnya Tuhan. so that they can also get the grace of God. Oke, yang selanjutnya yaitu dibenarkan. And we have been justified. Bahwa kita dibenarkan di hadapan Allah. We have been justified. Ini bagus, being made right with God by God. Yes, a justification refers to being made right with God by God. Dibenarkan mengacu pada dibenarkan orang percaya di hadapan Allah dan oleh Allah. So in God's presence we are justified. Jadi rasa percaya diri kita bukan apa yang sanggup kita lakukan, tapi karena apa yang Dia sudah kerjakan dalam kehidupan kita. So our confidence doesn't come from what we have done, but what Jesus has given us. Oke, nah selanjutnya adalah dimuliakan. So glorification, number 4. Mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga akan dimuliakannya. Itu firman Tuhan katakan. Those He justified, He also glorified. Jadi janji kemuliaan ini yang walaupun bersifat Allah tetapkan di dalam rencana kekal pada waktu lampau, tapi kita akan mengalaminya di waktu yang ke depan. So this is a promise given by God from eternal past, yeah, but we will experience it in the future. Jadi saya mau katakan sama semua kita, setiap kita yang mengalami penderitaan, tekanan dan lain sebagainya dalam problema hidup, saya mau katakan itu sementara. So all of us, we go through suffering in this world, we go through pressure in this world, but that is only temporary. Tapi ada yang banyak bilang, apakah surga dan neraka adalah hal yang nyata? Many people will ask, is heaven and hell real things, real places? Saya mau katakan, yes, itu Yes, nyata. they're real. Sama seperti rasa sakit, apakah itu nyata? When you feel pain in your body, is it real? Apakah sakit itu nyata atau fiksi? Is sickness real or figment of your Apakah imagination? pengharapan untuk sembuh itu fakta atau fiksi? Is your hope for getting healed fiction or non-fiction? Apakah harapan untuk permasalahan dalam kehidupan bisa terselesaikan itu fakta atau fiksi? Is the hope that you have, is it real or unreal?
Jadi saya mau katakan bahwa surga dan neraka adalah hal yang real. So hell and heaven are real. Dan dia pengen kita menikmati bersama dengan dia di kehidupan kekal di surga nanti. And he wants us to enjoy heaven together with Makanya him. setiap kita dipilih, So we have been chosen ditentukan, and we have been determined. kita dibenarkan, We have been kita dipanggil, justified and called. dan kita dimuliakan oleh Allah. And we are also glorified with him. Oke, sebagai penutup, In closing, saya mau katakan bahwa tujuan kita hidup saat ini, apa yang akan kita lakukan dalam hari-hari kita, yaitu harus menjadi serupa dengan Yesus. so we go through our daily life in order to become more and more like Jesus. Oke, saya mau undang tim worship untuk bisa naik ke atas. Dan sebagai bonusnya adalah Roma 8 ayat 28. As the bonus, we have Romans 8:28. Anda mengalami hal yang buruk, If you go through bad or terrible things, tapi Tuhan bilang bahwa Tuhan bisa membalikan itu menjadi satu kebaikan bagi Anda. God is able to work all things out for you. Saya mau bacakan bagi Anda semua. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, itu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Romans 8:28, we know that all things work together for the good of those who love God, who are called according to his purpose. Ini adalah pesan buat setiap kita yang sudah percaya. So this is the hope that we have as Christians. Suatu ketika ada orang yang bertanya sama saya, Bang, berarti hanya orang yang mengasihi Dia yang bisa mendapatkan kebaikan dari Tuhan. So someone may ask, oh, maybe only people who love God will have eternal life. Saya bilang, firman-Nya bilang bahwa Dia mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. He works all things out for good for those who love him Dan orang yang terpanggil. and those who are called. Jadi bagi setiap kita yang ada di tempat ini, saya yakin semua sudah terpanggil, percaya sama Tuhan Yesus. So all of us who believe in Jesus, we have been called. Dan kita punya apa yang namanya bahasa Indonesia? Kita punya kepastian dan keyakinan untuk di hadapan Allah untuk menerima janjinya. So we have confidence. We can receive his promises for us. Sekalipun keadaan Anda buruk, So maybe you're going through terrible things. Anda diperlakukan dengan tidak baik, Maybe you're treated secara tidak unfairly. adil, atau Anda mengalami sakit Or maybe you're sick. dan berbagai macam hal problema hidup, And many other problems in life. atau Anda dirugikan. Or maybe someone cheated you. Tapi saya mau bilang bahwa Tuhan bisa membalikan kondisi itu menjadi kebaikan buat Anda. But God can work out all those bad things into good. Saya mau ajak kita semuanya bangkit berdiri. Let's stand. Mari datang sama Tuhan dan katakan, Tuhan, hidupku hanya untuk kemuliaan-Mu. Let's say to God, God, my life is only for your glory. Aku mau untuk dimuliakan bersama dengan-Mu. And I want to be glorified with you. Jika engkau memahami tentang makna kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, If you understand the word today, buka mulutmu dan sampaikan terima kasih sama Tuhan. let's give thanks to God today. Terima kasih buat karya keselamatannya Thank you for your work of salvation yang membukakan jalan bagimu untuk bisa mengalami kehidupan yang penuh di hadapan Allah. You opened the way so that I can live a full life. Yang bahwa engkau bisa bangkit daripada keterpurukan karena Allah yang menopang engkau. And God helps me in everything that I go through. Mari ucapkan syukur sama Tuhan. Let's say our thanks to God. Thank you Jesus. Biar setiap mulut kami Tuhan menyampaikan ucapan syukur kepadamu Bapa. Let's express our thanksgiving to Him right now. Thank you Jesus. Biar Express kehidupan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. our lives be like incense before you, Lord. Sebagai penyembahan kami kepadamu. We are worshiping you, Lord. Bahwa hidup kami akan menjadi serupa dengan Yesus. Our lives to become more like Jesus. Kami mau meneladani apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kami. We want to model what Jesus has modeled Untuk for us. mengasihi sesama kami. To love one another. Untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami. To forgive those who have wronged us. Untuk bermurah hati kepada orang yang kami tahu mereka membutuhkan kasih Tuhan. To spread God's love and grace to others Untuk bisa in need. berdoa bagi orang dan kami mengharapkan mujizat terjadi. To pray and have miracles happen. Thank you Jesus. Thank you, Jesus. Thank you Lord. Thank you, Jesus. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus.